Dan kepada Bapak dan Ibu yang memiliki kelonggaran waktu pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam poster yang telah kami kirimkan kemarin, insya Allah pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan sharing tausiah dan pesan-pesan yang luar biasa dari sahabat kita, dari saudara kita, Mas Gunawan Yasni. Saya cukup lama mengenal beliau dan saya diperkenalkan oleh Bapak Sutisnawan, sahabat dekat saya yang merupakan adalah mertua dari Mas Muhammad Gunawan Yasni ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang saya sampaikan di dalam poster kemarin, beliau adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan banyak sekali beliau diundang sebagai narasumber untuk memberikan pencerahan terutama menyangkut masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Dan pada pagi hari ini insya Allah beliau akan membawakan topik rahmatal lil alamin, yaitu berdaya guna bagi semesta alam. Dan sebelum itu Bapak Ibu sekalian, ingin sekali saya mohon izin membacakan sejenak latar belakang beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Gunawan Yasni, SEAK, MM, SIFA, FIIS, CRP, CA. Lahir pada 17 September tahun 69, Gunawan Yasni adalah anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia MUI dan anggota Dewan Pengawas Penasehat Syariah di beberapa lembaga keuangan. Aktif mempromosikan modal Ventura Syariah, kemudian dan instrumen keuangan komersial syariah dalam kaitannya dengan reksadana. Pada saat bekerja di Bahana Group, pada saat di Bahana Group, Mas Gunawan yang disapa dengan Iwan aktif sebagai konsultan dan pengajar senior dalam ekonomi dan keuangan syariah untuk beberapa institusi keuangan, sebagaimana untuk institusi pendidikan pascasarjana, dan memiliki izin Bapepam sebagai investment manager, underwriter, dan broker dealer. Luar biasa sekali. Nah, demikian sekilas, insya Allah Ibu sekalian, CV dan materi presentasi beliau pun akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Ustadz Hasan ya mungkin. Masya Allah. Mas Gunawan, saya panggil Mas Gunawan aja ya. Ya. Kita alhamdulillah ya, selama pandemi kita tidak pernah berjumpa. Terakhir boleh jadi kita 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya berjumpa ketika bersama-sama dalam acara yang diadakan oleh Pak Sutisnawan ya pada waktu itu ya. Bersama Pak Legesan, bersama Pak siapa, Rahman Fuadi ya, Dirjen Pajak pada waktu Fuad itu. Rahmani, Pak Fuad Rahmani ya. Dan betapa pada malam hari itu, terus terang Mas Gunawan ya, pertama kali saya mendengarkan, menyaksikan presentasi Mas Gunawan. Saya terkesan sekali atas apa yang diuraikan pada malam hari itu. Tidak saja dalam secara keilmuannya, namun begitu tajamnya, begitu dalamnya uraian-uraiannya, dan bagaimana pula Mas Gunawan bisa mengkaitkannya dengan praktek-praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, alhamdulillah saya bahagia sekali pada hari ini Mas Gunawan hadir, sehingga mudah-mudahan silaturahim dengan Mas Gunawan menjadi silaturahim pula Mas Gunawan dengan seluruh peserta ngaji bareng online pada pagi hari ini. Amin. Dan Mas Gunawan, kami pun akan menyediakan nanti forum tanya jawab pada forum ini, dan kami akan juga mengundang Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan baik secara tertulis atau nanti secara random. Kami akan minta juga beberapa peserta untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Mas Gunawan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hasan, Ustadz Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian, hadirin hadirat yang insya Allah selalu dimuliakan. Perkenankan saya pagi hari ini sharing saja Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang ini sifatnya umum ya, sifatnya umum dalam artian memang kita bicara bagian yang paling modern dari Islam dalam hal ini, yang tentunya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kurang terutilisasi dengan baik ya. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Temanya saya bawakan dengan
dicoba ringan saja, walaupun ini berat ya. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran ketika menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad SAW menjadi utusan Allah buat kita semua, buat semesta alam. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus, bahasanya cuma sampai di situ sebenarnya. Kalau kita baca terjemahan dalam Al-Quran, dalam kurung Muhammad, begitu kan? Kecuali untuk membawa rahmat kepada semesta alam. Nah, bagian yang paling modern dalam Islam ini yaitu ekonomi, keuangan, perbankan, pasar modal, ya, asuransi, itu adalah bagian yang paling sesungguhnya berdaya guna bagi semesta alam. Paling tidak untuk Indonesia dalam ukuran nasional, bahkan dunia dalam ukuran global. Bapak Ibu sekalian, perkenankan untuk kita masuk saja bangkitnya syariah secara global. Jadi saya katakan Indonesia bukan berarti tidak menjadi bagian daripada kebangkitan Islam secara global. Tapi kalau kita mau lihat secara formalnya, Islam ini bangkitnya secara global. Jadi sesuai dengan ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu bahwa Rasulullah dengan Islamnya yang kita anut semua saat ini itu memang mengglobal karena memang harus rahmatan lil alamin. Tanda-tandanya apa? Nah, kalau kita pergi 2005 saya diundang oleh pemerintah Amerika pergi ke daerah Toledo, Ohio. Nah, ini namanya aja sudah Toledo ya. Toledo di Amerika itu nama-nama jalan, nama-nama daerah di Indonesia pun Celebes misalnya itu ada. Begitu juga Toledo yang ada di Andalusia itu ada di daerah Ohio. Di situ ada masjid yang menjulang ya, menaranya putih di tengah ladang jagung. Coba bayangkan ladang jagung itu kan kuning gitu ya kira-kira kalau lagi panen. Di situ ada menara putih, masjid putih di situ. Jadi kita lihat Amerika itu sebenarnya secara komunitas sangat terbuka terhadap Islam, walaupun pemerintahnya ya kita tahulah bagaimana pemerintah Amerika sikapnya terhadap Islam gitu ya. Lalu di Amerika saya mengunjungi namanya Devon Bank di daerah Chicago, Suburban Chicago. Itu bank yang dimiliki oleh orang Yahudi, keluarga Devon ya. Tapi yang menyelenggarakan, yang menjalankan itu adalah orang-orang dari Asia Barat. Jadi orang Pakistan, orang-orang Timur Tengah gitu ya. Dan mereka menyediakan pembiayaan yang non-ribawi. Pendanaan yang non-ribawi. Dan yang menjadi customer-nya itu banyak dari orang Arab dan Asia dan Yahudi tentunya, karena bank ini dimiliki oleh orang Yahudi. Ternyata kalau kita baca kitab-kitab lama, Deuteronomy, Leviticus misalnya, di situ memang dalam kitab-kitab perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, memang yang namanya riba, memang yang namanya proses pembungaan uang, itu memang dilarang gitu di situ ya. Sebagaimana dalam agama-agama Samawi pun perintah yang dalam surah Al-Baqarah 168 misalnya Allah katakan, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, katanya gitu kan. Ya ayuhan nas, seruannya kepada seluruh umat manusia. Makanlah, konsumsilah apa yang ada di muka bumi ini yang halalan thayyiban. Nah, halalan thayyiban itu termasuk cara memperolehnya, termasuk cara mendanainya, termasuk cara membiayainya. Sehingga bagian daripada ekonomi, keuangan, perbankan, pasar modal ya, asuransi, syariah itu adalah bagian yang menjadi penunjang dari ayat yang saya bacakan tadi, begitu. Dan itu untuk semua umat manusia. Halalan thayyiban untuk rahmatan lil alamin. Lalu kalau kita lihat lagi, dia masih di Amerika, ada Profesor Samuel Hayes ya dari Harvard University, non-Muslim, seorang Yahudi yang sangat-sangat paham mengenai bagaimana membakukan ekonomi dan keuangan syariah. Ya, kemudian ada
Michael Macmillan ini salah seorang sahabat saya di sana yang banyak menstrukturisasi perjanjian-perjanjian, akad-akad kalau ada investor dari Timur Tengah ingin investasi di Amerika tapi tidak mau ada unsur riba di situ, maka yang dipanggil adalah Michael Macmillan. Saya tanya kepada beliau, kenapa kok tertarik belajar ekonomi dan keuangan syariah, padahal Anda ya seorang yang tidak menganut ajaran Islam secara kafah begitu, secara menyeluruh. Dia katakan, dan ini bagus sekali ya jargonnya, saya cuma memadukan katanya dalam bahasa Inggris, I'm just combining the teaching of the prophet and the profit motive dalam bisnis, in business gitu. Jadi combining the teaching of the Prophet Muhammad SAW and the motive of profit in business. Combining prophet teaching and profit motive gitu ya, kesana bagus sekali gitu. Bahkan ini datang dari seorang muslim sekalipun. Lalu kalau kita lihat lagi bangkitnya syariah secara global itu dalam ekonomi keuangan, kita tahu yang hebat-hebat dalam mengeluarkan obligasi syariah atau sukuk, lebih keren namanya sekarang, itu adalah mayoritas dari lembaga-lembaga keuangan yang berasal dari lembaga-lembaga yang non-muslim majority. Jadi bangkitnya syariah, saya lebih senang menyebutnya syariah karena bahasa syariah atau jargon syariah itu dalam kitab-kitab agama sebelum Islam pun itu sudah ada. Yaitu syariah diterjemahkan sebagai jalan menuju oase atau jalan menuju Tuhan, itulah syariah. Nah, itu tadi bangkitnya syariah secara global. Lalu kalau kita bicara ekonomi, keuangan, perbankan, maka ada yang namanya dualisme dalam ekonomi, begitu ya. Dualisme dalam ekonomi, apa sih? Konvensional di sisi kiri, syariah di sisi kanan. Lalu apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Saya tidak berusaha mempertentangkan antara yang konvensional dengan yang syariah, tidak. Ini adalah pilihan. Ini bukan tertentangan. Ini adalah pilihan. Sama ketika Allah mengatakan, kamu berbuat baik, ya itu untuk dirimu sendiri. Kamu berbuat jahat, itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi itu pilihan. Mau kita hanya mengikuti ekonomi yang sifatnya konvensional saja, as it is, sudah berjalan selama ini, ada proses pembuangan uang di dalamnya, ada proses, mohon maaf, ada sedikit maksiat-maksiatnya mungkin, ya itu pilihan, silahkan saja ikuti itu. Allah tidak dirugikan, Rasulullah tidak dirugikan, tapi kalau mau menjadi bagian daripada orang yang menolong agama Allah, begitu kan, dalam surah Muhammad ayat 7, yang dimana nanti Allah akan teguhkan kedudukan kita di saat kaki-kaki terprosok ke dalam neraka sekalipun, maka jadilah penolong agama Allah. Jadilah menjadi pelaku dalam menerapkan ekonomi, keuangan, perbankan, pasar modal, asuransi yang rahmatan lil alamin. Jadi lebih tegasnya sebenarnya ekonomi yang sudah berjalan selama ini, kalau kita coba purifikasi, di situ kita hilangkan ribanya, di situ kita kurangkan unsur mengambil risiko yang berlebihan agar tidak terjadi perjudian, di situ kita tidak melakukan suap menyuap, begitu ya. Di situ kita tidak melakukan menjual sesuatu yang tidak dimiliki atau bayu wal ma'dum. Di situ kita tidak melakukan penawaran palsu seperti yang banyak terjadi misalnya di online shopping saat ini, begitu ya. Tidak melakukan pendimunan gitu, yang ketika orang-orang lagi membutuhkan barang-barang kebutuhan utama itu hilang dari pasaran ya, ihtikar namanya. Kemudian tidak melakukan aniaya dan penghancuran, zulum atau zolim, maka insya Allah ekonomi yang kita kenal as it is selama ini itu dengan sendirinya sudah mengarah kepada ekonomi, keuangan, perbankan yang rahmatan lil alamin, atau ekonomi syariah atau ekonomi Islam kalau mau disebut namanya seperti itu. Jadi syariah itu hanya meluruskan dari apa-apa yang sudah kita jalankan selama ini. Nah, Indonesia ini mengalami krisis sudah berapa kali ya.
Sekarang pun mengalami krisis juga gitu, krisisnya multidimensi bahkan gitu kan. Nah itu kenapa kok bisa kayak begitu gitu? Karena proses purifikasi dalam transaksi-transaksi kita, termasuk dalam tata kelola negara, itu tidak mencoba diacukan kepada Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Jadi syariat dalam bentuk ibadah mahdoh, dalam bentuk ibadah sosial, dalam bentuk hubungan antar manusia gitu ya, muamalah, itu sebenarnya Allah ciptakan, Allah berikan guidance-nya melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudahan buat kita semua. Jadi syariat ada bukan untuk mempersulit gitu ya. Jadi kadang yang harus kita camkan dalam diri kita itu adalah kalau udah kok syariat susah ya gitu ya menerapkannya. Ingat bahwa syariat ada untuk mempermudah kita. Justru kita tidak akan jadi mudah atau malah jadi susah kalau kita tidak mengikuti syariah gitu kira-kira. Nah, jadi saya langsung masuk saja kepada slide yang ada judulnya susah karena nggak syariah begitu ya. Saya suka bercandanya gini, kalau ditawarin produk-produk apa saja yang terkait dengan ekonomi konvensional, ada pembungan uang di situ, saya cuma bilang gini, ada produk yang syariah nggak? Gitu. Wah Pak, nggak ada Pak, kan bukannya sama aja gitu kata dia gitu ya, misalnya yang menawarkan. Lalu saya katakan, wah Mbak atau Mas, kalau nggak syariah, sorry saya bilang gitu. Kalau nggak syariah, sorry gitu ya. Artinya saya menolak gitu ya untuk apa namanya mengambil produk yang ditawarkan seperti itu. Nah jadi kita lihat kerusakan hutan yang terjadi. Kalau kita lihat pakai imaging satellite imaging misalnya sekarang ya, di Kalimantan, di Sumatera itu banyak sekali bolong-bolongnya sudah hutan kita. Kenapa? Baru sekarang Otoritas Jasa Keuangan bicara mengenai taksonomi hijau, Green Framework. Itu pertama kali dicetuskan di Indonesia ketika pemerintah kita minta kami di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, kita ada nggak sih batasan-batasan atau doabit, namanya doabit ya, doabit wahudud, batasan-batasan ketika memberikan pembiayaan, ketika misalnya negara ingin membuat sebuah instrumen keuangan, lalu proceednya atau hasil daripada menjual instrumen tersebut itu harus ada batasan-batasan nggak sih? Nah, kami katakan nggak boleh melakukan kerusakan gitu kan. Jadi nggak mungkin misalnya kita mengeluarkan produk pembiayaan syariah atau produk keuangan syariah untuk membiayai misalnya perusahaan hutan, untuk membiayai perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap hutan atau terhadap nature begitu. Karena bertentangan dengan maqasidus syariah. Maqasid syariah itu ada 5 gitu kan. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga diri kita. Yang ketiga menjaga nasab anak keturunan kita gitu kan. Yang keempat menjaga akal. Yang kelima baru menjaga harta kekayaan kita. Nah, kalau membiayai sesuatu yang merusak nature, berarti itu membahayakan akal pikiran kita sendiri, karena nature menjadi rusak, bahaya buat otak dan kesehatan kita gitu kan. Tentu bahaya juga buat anak keturunan kita, nasab kita gitu. Dan udah pasti sebagai orang yang memang tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi ini, Allah sendiri melarangnya. Tentu kalau kita berbuat kerusakan ini menjadi bahaya buat agama gitu. Bertentangan dengan agama kita. Nah, yang terjadi pengerusakan hutan di Indonesia itu adalah karena kurang memperhatikan atau bahkan tidak ada dalam pertimbangan sama sekali maqasidus syariah ini gitu. Jadi kita harus melihat teguran-teguran Allah kepada kita, misalkan kenapa sih kita kok mengalami hal-hal seperti ini? Kenapa sih misalkan pemerintah kita kok seperti ini gitu ya, kurang bijaksana, kurang bijaksini gitu ya. Kita mungkin harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Allah itu sebagaimana yang
Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah katakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mensucikan dirinya. Kalau orang bertaubat berarti orang tersebut apa ya? Orang-orang yang senantiasa memelihara rasa bersalah walaupun dia tidak salah. Jadi misalnya ada yang ngaco di dalam kehidupan orang lain, kehidupan bernegara, salahkan diri kita. Apa yang salah ya? Jangan-jangan saya memilih orang yang salah begitu ya kira-kira. Atau apa yang bisa saya perbaiki dari kesalahan-kesalahan ini. Banyak hal yang bisa kita perbaiki di Indonesia kita yang tercinta ini. Sesungguhnya Indonesia itu adalah mungkin paradise on earth begitu. Surga yang ada di dunia itu di Indonesia. Maka dikelola dengan kurang prudent pun kita masih bisa hidup dengan masih baiklah. Allah masih kasih rizki, sebagian dari kita memperoleh berkah yang luar biasa dari rizki yang kita peroleh. Seperti itu ya. Jadi camkan dalam diri kita tuh justru susah karena nggak syariah. Bukan syariah itu mempersusah kita, bukan. Tapi sebaliknya kita akan susah karena kita tidak syariah atau kita tidak melaksanakan apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, kalau kita bicara syariah, berarti kita bicara filantropi juga. Jadi ekonomi syariah itu juga memberdayakan. Ekonomi syariah itu menjadi pembuka. Jadi ekonomi syariah itu ada buat kaum duafa. Makanya di negara kita kenal yang namanya Basnas, kita kenal yang namanya Badan Wakaf Indonesia, ya. Dan di situ kalau kita berdayakan kaum yang lebih dhaif, kaum yang lebih lemah dibandingkan kita, disitulah ada keberkahan. Siapa yang mengatakan? Allah melalui Rasulnya dalam salah satu hadis bahwa memberdayakan orang-orang yang dhaif, memelihara orang-orang yang dhaif itu akan membawa keberkahan. Bahkan ketika kita dalam kondisi yang kuat sekalipun, kuat dalam artian fisik, kuat dalam artian ekonomi, kuat dalam artian kekuasaan sekalipun. Maka kalau bagi orang yang berkuasa, kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, untuk tetap memperoleh berkah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka peliharalah kaum duafa. Maka ekonomi syariah ada juga sebagai bagian dari untuk memelihara kaum duafa, agar dalam ekonomi itu ada keberkahan. Negara kita ini sudah sangat bagus Bapak Ibu sekalian ya. Di situ ada misalkan klausul dalam Undang-Undang Dasar ya, kalau boleh disebut sebagai klausul, fakir, miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Atau klausul yang lain, udara, bumi, air, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau rumusan dari Undang-Undang Dasar ya, yang tahun 45 itu dalam pencermatan saya pribadi itu sudah sangat-sangat maqasidus syariah. Sudah sangat-sangat sesuai dengan maqasid syariah. Masalahnya dalam menjalankannya dari rezim ke rezim gitu. Nah, distorsi itu mungkin terjadi bahkan makin terdistorsi ya, makin ke sini gitu. Oke, tapi kita tidak membahas masalah itu ya. Nah, selain untuk kaum duafa, ekonomi syariah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian, kita harus menggunakan ini, mengambil istilah dari almarhum ayah saya yang ketika dia membuatkan buku untuk almarhum Bung Hatta, yaitu Bung Hatta Menjawab, yang sudah terjemahkan ke dalam lebih dari 10 bahasa ya, udah dijadikan buku terbaik ya di mana-mana, di Amazon dan lain-lain. Itu ada satu jargon, ilmu garam, bukan ilmu gincu. Jadi dalam mensyariahkan segala sesuatu itu kita menggunakan ilmu garam, bukan ilmu gincu. Jadi syariah itu harus terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kemudian pakaiannya, bukan kemudian atribut-atributnya gitu yang syariah, tapi kehidupan kita kurang syariah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat ya misalnya
Berapa lama kita melakukan ibadah mahdoh kita? Sholat yang 17 rakaat itu, 5 waktu, begitu ya. Dibandingkan dengan transaksi bisnis atau transaksi ekonomi kita. Sholat mungkin total ya rata-rata mungkin sejam gitu kira-kira ya dalam satu hari. Sementara kita berbisnis, bertransaksi lewat perbankan, bertransaksi, membeli investasi di pasar modal dan lain-lain, itu paling kurang 8 jam sendiri. Kita sebagai businessman, businesswoman misalnya, atau sebagai karyawan, karyawati, itu yang kita urusin 8 jam. Jadi hati-hati nih, 8 jamnya kalau kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariah yang Allah dan Rasulnya sudah sampaikan kepada kita, hanya kita jalankan yang cuma 1 jam itu sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, hati-hati gitu ya. Jangan-jangan nanti bekal kita kepada akhirat kita nanti untuk menggapai surga, mencari keridhaan Allah itu jauh kurangnya. Kita jadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut gitu di situ. Kenapa? Ya, kita ahli ibadah, tapi kita bukan mungkin gitu ya, ahli surga. Gitu. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu sekalian, jadi syariah itu harus ibarat garam, bukan gincu ya. Kalau ditanya misalnya, pangsa pasar ekonomi syariah saat ini nih, di perbankan aja misalnya, belum sampai 8% gitu ya. Walaupun secara agregat sudah sekitar 14%-an, tapi kita bicara perbankan yang paling lama ada diupayakan di negeri ini, perbankan syariah, belum lewat 8%. Kenapa? Karena mungkin masih polanya adalah pola ilmu gincu yang diterapkan, bukan ilmu garamnya, gitu ya. Wallahu a'lam. Oke. Saya sih mencoba melihat yang berikutnya, fikrah dan fitrah ekonomi gitu ya. Seringkali kita harus mendasarkan bahwa ekonomi syariah itu semata melakukan self-correcting, tazkiyatun nafs terhadap diri kita. Sehingga dalam diri kita tuh harus kita pelihara rasa bersalah. Lalu kalau merasa bersalah, bertaubat. Supaya Allah cintai dan Allah bersihkan diri kita dari segala macam kotoran-kotoran yang ada, dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, begitu ya. Intinya adalah seperti surat Al-Qasas, yaitu surat ke-28 ayat 77, kita ini di dunia untuk mencari ma'ad fil akhirah wa dunya. Kita ini di dunia saat ini dikasih kesempatan sama Allah hidup untuk mencari ma'ad fil akhirah wa dunya. Jadi mencari benefit di akhirat dulu tujuannya. Baru mencari benefit di dunia, ya sekedar kita bisa hidup nyaman, tentram gitu ya, bisa memberikan kebaikan-kebaikan sosial juga kepada lingkungan di sekitar kita. Nah, itu yang bisa sementara saya sampaikan. Kita langsung masuk aja mungkin Pak Hasan ke dalam bicara resiko kita ya, bicara resiko. Nah, ini penting karena biasanya kita berpikirnya begini, oh kalau syariah itu berarti nggak boleh spekulasi, nggak boleh ada resiko dan lain-lain. Nah, itu adalah anggapan yang salah. Yang benar adalah resiko itu harus diminimalisir. Bahwa resiko tidak bisa dihindari, itu sudah Allah katakan sendiri dalam surat Luqman ayat 34. Bahasa populer begini, Allah mencoba menyampaikan kepada kita mungkin. Allah katakan, tidak seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok, dan tidak seorang pun yang tahu di bumi Allah mana dia akan mati. Ya. Saya iri kalau kemarin ngelihat kloter pertama haji kita ya, ada ibu-ibu gitu ya, sampai dari Indonesia sehat walafiat sampai Saudi sakit, terus subhanallah almarhumah dimakamkannya di Baki langsung. Waduh, itu mimpi kita ya, husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, begitu kan doa kita selalu begitu. Nah, tapi kita nggak tahu, seperti yang Allah bilang, di bumi Allah mana kita akan mati kan gitu kan. Ada orang yang naik haji tapi ya meninggalnya nggak di sana juga gitu, walaupun udah sakit-sakit kritis gitu ya. Nah, jadi hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Lalu kalau dari sisi syariah, apa yang bisa dilihat
apa yang bisa ditolerir dalam ketidakpastian itu. Yang pertama adalah syaratnya gharar yasir. Jadi gharar atau ketidakpastian yang masih bisa ditolerir. Artinya kemungkinan kegagalannya itu harusnya lebih kecil daripada tingkat keberhasilannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, dalam transaksi ekonomi sering kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu menjadi investor di pasar modal misalnya. Punya uangnya banyak sekali, tabungan mungkin 100 juta. Lalu berinvestasi di pasar modal sekitar 10 juta. Nah, kalau suatu saat mengalami kegagalan di transaksi atau investasi pasar modalnya, Bapak Ibu sanggup menanggung risikonya. Itu artinya gharar yasir buat Bapak Ibu sekalian. Jangan dibalik gitu ya. Punya uang cuma 10 juta, terus investasi misalnya nggak tahu, bahkan yang sekarang yang haram pun ya, seperti Bitcoin misalnya, ya, cryptocurrency misalnya di situ, investasi sampai minjem-minjem ke orang 100 juta. Nah, itu terbalik ya. Kalau itu bukan gharar yasir, itu udah ghairu maksud. Bermaksud untuk mengambil daripada risiko itu diharamkan. Ya, syarat yang kedua adalah inevitable, la yumkin at-taharruj minhu. Dalam kehidupan kita, sebagaimana surat Luqman ayat 34 tadi, ada hal-hal yang kita tidak mungkin hindari. Kita melakukan bisnis, ada kemungkinan rugi. Tapi di situ kita harus bakukan dalam akad-akad yang memang spesifik dan jelas way out-nya atau jalan keluarnya atau makhorijnya kalau dalam syariah dikatakan begitu. Lalu yang jelas ketika kita masuk ke dalam ketidakpastian itu tidak diinginkan dengan sengaja untuk mengambil ketidakpastian itu. Jadi ghairu maksud, di luar maksud kita untuk mengambil ketidakpastian itu. Nah, itulah 3 resiko, 3 ketidakpastian, 3 hal yang tidak jelas yang bisa atau boleh diambil menurut ini pendapat dari Ibnu Khaldun. Nah, saya nggak akan masuk ke dalam hal yang terlalu spesifik nih, Pak Hasan, karena ini spesifik banget nih ngomong soal pasar modal. Nanti Bapak Ibu bosen ya. Mungkin kita ngobrolnya yang luas-luas saja gitu. Saya cuma pengen menyampaikan begini. Di Dewan Syariah Nasional saya sudah tutup tahun 2022 ini, saya 20 tahun. Jadi sudah Bapak Ibu sekalian. Saya mulai ada di DSN itu ketika usia 33 tahun. Jadi bisa dihitung sendiri ya, 33 tambah 20 tahun, jadi usia saya tahun ini sudah 53. Tadi Pak Hasan bilang lahir tahun 69, jadi ya pas lah hitungannya gitu. Nah, selama 20 tahun itu, semua fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ada sekitar 150-an fatwa selama 20 tahun. Jadi bisa dikalkulasikan dalam 1 tahun itu kita bisa mengeluarkan 7-8 fatwa lah gitu ya kira-kira ya. Nah, itu alhamdulillah kalau kita bicara fatwa itu adalah bayan atau penjelasan terhadap satu permasalahan yang ditanyakan oleh mustaftinya, bisa otoritas, dalam hal ini bisa industri gitu ya. Dan itu sudah 150-an items yang kita jawab selama 20 tahun. Dan seluruhnya sudah dikonunkan atau sudah dipositivisasi dalam hukum-hukum, aturan positif, bentuknya misalnya peraturan Bapepam kah zaman dulu, sekarang aturan OJK, aturan Bank Indonesia, aturan Kementerian Keuangan, aturan Kementerian Koperasi ya. Bahkan sudah ada undang-undang perbankan syariah, ada undang-undang perasuransian yang di dalamnya ada klausul-klausul syariah. Jadi luar biasa sekali sebenarnya. Termasuk ini yang saya sampaikan di sini bentuknya adalah daftar efek syariah, begitulah kira-kira. Jadi ini semua sudah baku. Mungkin kita langsung saja ke slide yang perbandingan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, mungkin Pak Hasan. Silakan. Slide terakhir ya. Slide terakhir mungkin. Nah, di slide terakhir, nah ini bisa mungkin akan dibagikan kan ya kepada Bapak-Bapak dan Ibu betul. Yang hadir pada saat ini. Nah, mungkin langsung perbandingan bank syariah dengan bank konvensional saja Pak Hasan. Nah ini, Bapak Ibu sekalian,
Kalau ditanya apa sih sebenarnya bedanya ya bank konven dengan bank syariah gitu, karena ini yang paling lama di Indonesia, ini sudah dimulai dari tahun 92, artinya sudah 30 tahun bank syariah itu ada. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, saya perkirakan usianya mungkin 60-an gitu ya. Berarti sudah separuh daripada rentang waktu hidup Bapak Ibu sekalian itu bank syariah sudah ada, sudah hadir di tanah air. Bahkan kalau kita bawa ke masa kolonialisme Belanda, istilah-istilah syariah Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah bagi hasil seperti mertigo, marok gitu ya, bicara mengenai bagi hasil di pertanian, itu sudah baku di Indonesia. Kalau di Sumatera Barat, misalnya kita pinjam meminjam dengan berbasis emas, tidak ada tambahan di situ. Jadi saya pinjam Rp2 emas ya, balikin Rp2 emas. Itu adalah sesuatu hal yang bagus dan itu syariah banget. Nah, jadi sekarang dalam tatanan modern, apa sih bedanya bank syariah dengan bank konvensional? Kalau bank konvensional, investasinya, pembiayaannya, itu silahkan saja, bisa halal, bisa haram. Walaupun sekarang aturan otoritas jasa keuangannya ada yang disebut taksonomi hijau. Tapi taksonomi hijau itu berangkat dari maqasidus syariah yang sudah kami perkenalkan kepada industri sudah 20-an tahun gitu ya. Maka sekarang konven udah mulai mengarah, nggak mau membiayai misalnya perusahaan tambang yang merusak dan lain-lain seperti itu. Lalu bank konven pasti ya prinsipnya adalah bunga berbunga, compounding interest itu pasti ada ya, terutama menjadi main activity-nya begitu. Aktivitas utama pembiayaan itu pasti berdasarkan kepada prinsipnya bunga berbunga. Dan hubungannya itu antara nasabah dengan bank, ya nasabah pembiayaan kah atau nasabah pendanaan kah, itu adalah hutang piutang gitu, pinjam meminjam gitu ya, dan dibakukan bunga di situ. Dan dia semata-mata profit oriented, duniawi banget, dan tidak ada pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, hanya ada Dewan Komisaris dan para direksi ya gitu di situ. Dan fungsinya dibatasi fungsi perbankan secara komersial yang dibatasi oleh aturan-aturan. Ini bank nggak boleh ini dan itu, bank tidak boleh bertindak seperti misalnya menjadi semacam manajer investasi gitu, nggak bisa. Karena memang fungsi perbankan konven itu ya seperti itu. Di bank syariah, investasinya, pembiayaannya sesuai sudah dengan taksonomi hijau yang baru saja dibakukan. Prinsipnya bisa bagi hasil, bisa berjual beli, bisa sewa menyewa, atau prinsip lain yang pilihan akadnya sesuai dengan syariah. Profit dan falah oriented. Ini falah seperti kalau kita menyambut panggilan sholat, hayya alal falah gitu ya, untuk memperoleh kemenangan dunia dan akhirat tentunya, itulah yang menjadi orientasinya. Lalu ada hubungan kemitraan, hubungan jual beli, hubungan sewa menyewa di dalam kaitannya akad yang dilakukan antara bank dengan nasabah pendanaan ataupun pembiayaan. Dan tentu menggunakan dasar fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang sudah dibakukan dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Dan karena akad-akad syariah itu lebih besar ya skopnya daripada bank konvensional, perbankan konvensional, maka itu dimungkinkan bahwa yang namanya bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lain itu beyond banking. Jadi lebih luas daripada perbankan yang kita kenal secara konvensional selama ini. Nah, kita sudah melihat ya sebuah fenomena ekonomi konvensional yang kurang memperhatikan maqasidus syariah, tidak ada filantropi yang terlalu baku di dalam sistemnya, maka 80% kekayaan ekonomi di dunia bahkan itu hanya beredar di 20% kalangan orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Kita nggak pengen itu terjadi kan? Nah, itu sebabnya kita cobalah menjadi pelaku yang benar-benar bisa aktif begitu ya, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah kita. Ada satu kaidah dikatakan di situ ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita belum bisa melaksanakan seluruh kebaikan, jangan tinggalkan seluruh kebaikan.
Ibarat orang sholat baru bisa membaca Al-Fatihah saja, jangan tidak sholat. Lakukan sholat walaupun hanya bisa membaca Al-Fatihah saja. Ketika kita belum terlalu paham mengenai perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, jangan tinggalkan mereka, tapi cobalah misalnya minimal jadi deposan atau penabung di situ. Kita bisa pelan-pelan merasakan dan sekaligus mempelajari apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang paling modern, yaitu dalam muamalah kita. Dan sesungguhnya muamalah kita itulah yang sangat menentukan Bapak Ibu keridhaan Allah untuk meraih surga. Jadi rahmat Allah itu datang untuk kita bisa masuk kepada surga. Kenapa? Kata Allah, masuklah ke surgaku dengan rahmatku, bukan dengan yang lain gitu kan. Dan kemungkinannya Bapak Ibu sekalian, selain ibadah mahdoh yang harus memang dilakukan karena itu adalah buktinya kita perlu Allah begitu kan, maka yang lebih bisa memastikan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita adalah ketika kita menjadi manusia yang benar-benar bermanfaat buat orang lain. Karena menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana hadis Rasulullah katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tentu bermanfaat buat orang lain nggak mungkin kita capai hanya dengan ibadah mahdoh kita, tapi dengan membakukan misalnya muamalah yang baik, muamalah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Itulah yang akan lebih dekat membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sharing yang singkat ini cuma berapa menit ini tadi Pak, nggak nyampe 1 jam ini ya Pak Hasan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, paling tidak menggugah buat kita semua yang ada di sini untuk terus menyempurnakan transaksi-transaksi ekonomi atau muamalah maliyah kita dalam keseharian kita, yang itu tadi saya sampaikan sebagaimana hadis, sebagaimana ayat-ayat Allah, itu akan membawa kita lebih dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kita hanya sekedar beribadah mahdoh. Tapi tentu jangan tinggalkan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu penting, itu syarat kita perlu kepada Allah ya. Untuk syarat kita selalu ingat kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan apabila penyampaian saya banyak kurang-kurangnya atau bahkan membuat Bapak Ibu jadi bingung nih, apa nih sebenarnya yang mau disampaikan gitu ya. Ini sharing apa yang sudah dipraktekkan selama ini, karena saya punya prinsip, saya hanya men-share hal-hal yang sudah saya kerjakan minimal secara pribadi, bahkan apa yang disampaikan ini sudah dikerjakan secara berkelompok gitu ya, berjamaah gitu ya, jama'i. Sekarang ini ya alhamdulillah Pak Wapres sudah menjadi Ketua Pelaksana Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah gitu ya. Sudah bersama-sama kami 20 tahun. Kita coba bakukan ini 2024, semua sertifikasi halal di Indonesia harus baku untuk makanan, minuman ya, dan obat-obatan. Yang tidak ada sertifikasi halal berarti harus ada sertifikasi tidak halal kan gitu kan. Pilihan kita akan semakin mudah. Kalau sekarang banyak mungkin abu-abunya gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu semua, apa yang sudah kita usahakan bersama bisa membawa Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, termasuk dengan industri halalnya. Karena kalau kita self-sufficient aja Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjadi nomor 1 di dunia. Kita adalah konsumen terbesar ya untuk produk-produk halal, untuk produk-produk syariah. Karena kita adalah negara dengan jumlah muslim yang terbesar. Kalau kita menjadi produsennya, self-sufficient untuk diri kita sendiri saja, kita dengan sendirinya sudah menjadi produsen terbesar dari produk-produk halal, produk-produk keuangan dan jasa syariah untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan itu semua kita bisa wujudkan, dan itu akan menjadi bekal buat akhirat kita, supaya Allah dengan lebih mudah memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon dimaafkan. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Hasan. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih Mas Iwan atas sharingnya yang luar biasa pada pagi hari ini.
Mas Iwan usia 53 tahun Mas Iwan ya. Mendapat juga di kolom chat ini, tapi tampilannya jauh lebih muda daripada daripada usianya. Alhamdulillah, Namun alhamdulillah. isinya sangat bernas disampaikan. Nah, baiklah Mas Iwan, pada pagi hari ini sebagaimana biasanya kita akan menyampaikan pertanyaan baik yang Ya, disampaikan via kolom chat yang ada ya. di Zoom ini ataupun secara langsung menyampaikannya. Nah, sudah ada ini Ibu Miranti Abidin. Kepada Ibu Miranti Abidin yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentarnya, kami persilakan Bu Miranti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya pengusaha Pak, dan kebetulan punya beberapa pengalaman dengan kawan-kawan juga, terutama pengalaman kawan-kawan juga. Jadi pada prinsipnya mereka maunya tuh pakai syariah, tapi beberapa hal yang menghambat mereka, katakan dalam kaitan kredit gitu, itu bukan main lamanya gitu. Sampai akhirnya mereka juga membuat paralel dengan bank konvensional ya, dan bank konvensional jauh lebih cepat gitu, dan mereka lihat juga bahwa dalam sistem bagi hasil ini juga banyak hal-hal yang menjadi permasalahan begitu. Nah, jadi memang itu jadi keluhan dari para pengusaha gitu. Kalau saya cenderung memang menggunakan bank syariah tentunya, tapi saya juga tidak bisa menghilangkan juga saya pakai bank konvensional. Sebab misalnya saja BCA itu terus terang semua orang punya BCA ya, dan transaksi saya setiap hari kan akan lebih baik menggunakan bank yang juga mereka miliki ya, untuk supaya lebih cepat pengiriman misalnya. Jadi kembali bahwa hal yang saya atasi adalah bahwa saya menghitung ribanya Pak. Jadi bank konvensional saya minta dihitung ribanya, saya keluarkan setiap tahun, untuk kemudian zakat saya ambil dari yang sudah dikurangi dengan riba gitu loh. Apakah itu mensucikan? Tidak, itu saya ingin tanya. Nah, hal ketiga ini mengenai soal rumah ini, untuk kredit rumah. Jadi banyak sekali kan tawaran untuk kredit rumah dengan cicilan gitu. Kalau secara syar'i hal itu tidak bisa kan, karena biar ada masalah bunga di situ. Jadi seharusnya katanya bank yang membeli dulu rumah itu, nah kemudian pembeli rumah itu berhubungan dengan bank untuk pencicilannya, tidak kepada langsung pada property ownernya misalnya. Jadi itu hal-hal yang betulan saya lihat banyak jadi menghambat keinginan mereka untuk masuk syariah ini gitu Pak, dan mungkin mereka juga kurang pemahaman yang lebih jauh seperti apa yang disampaikan oleh Mas Gunawan ini. Mungkin itu juga perlu juga untuk sosialisasi yang lebih kepada para pengusaha ini begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bagus banget nih pertanyaannya nih dari Ibu Miranti. Saya langsung jawab aja ya Pak Hasan. Langsung saja Mas Iwan. Banyak nih, ada 3 pertanyaan, nanti lupa lagi. Yang pertama memang Ibu, kita sudah sekitar 30 tahun ya perbankan syariah di Indonesia, dan baru di tahun 2008 kita punya undang-undang perbankan syariah, dan di situ ada dibakukan setelahnya menjadi standarisasi akad, standarisasi produk dari perbankan syariah itu sendiri. Jadi sebenarnya belum lama nih kawan-kawan yang menjadi bankir syariah sekarang ini, terutama di tataran manajer ke bawah begitu ya, belajar mengenai perbankan syariah. Sehingga pemahaman mereka mengenai kombinasi akad-akad yang ada itu cenderung menjadi sebuah hal yang membatasi mereka untuk memberikan service level yang paling tidak sama dengan konvensional atau bahkan lebih baik. Nah, kami misalkan dalam kapasitas sebagai Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau sebagai Dewan Pengawas Syariah, itu seringkali harus turun tangan memang, menjelaskan ke bawah, bahkan mendampingi mereka dalam proses inisiasi kepada nasabah-nasabah yang dikumpulkan gitu ya dalam kelompok-kelompok besar. Jadi bukan tidak mungkin Ibu Miranti Abidin, ketika kawan-kawan pengusaha ini merasa ini bank syariah kok bikin susah malahan gitu ya, Pak, harusnya kan membuat mudah gitu. Karena di syariah itu kaidahnya permudah, jangan persulit. Bukan mempersulit yang mudah-mudah, tapi memudahkan yang sulit-sulit gitu ya. Nah, tapi karena keterbatasan teman-teman di bawah ini dari sisi keilmuan dan juga diplomasinya mungkin gitu, sehingga mereka sendiri mengalami kesulitan dalam berdiplomasi kepada kawan-kawan pengusaha gitu di bawah. Nah, itu bisa meminta Ibu diadakan semacam
apa ya istilahnya, jika diperlukan ada yang namanya TOT, karena ini konsepnya kan seperti memberikan dakwah gitu ya, dakwah, tapi dakwahnya bukan hanya dakwah bil lisan, tapi sudah dakwah bil hal gitu, menyelesaikan masalah, lalu di saat itu juga kalau dimungkinkan ada deal close gitu, closing deal gitu ya, mengenai pembiayaan dan lain-lain, itu bisa dilakukan, Bu. Itu yang sekarang dicoba dilakukan secara masif di perbankan syariah manapun. Jadi itu kami akui sebagai kekurangan. Mungkin kami juga di DSN atau sebagai Dewan Pengawas Syariah kurang menaungi kawan-kawan yang ada di situ, memberikan literasi yang cukup agar mudah gitu ya mengimplementasikannya kepada kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi keperluan dari Ibu Miranti dan kawan-kawan sebagai pengusaha. Itu kami akui sebagai kekurangan kami dan terus kami perbaiki. Jadi Ibu mungkin secara komunitas kalau memang diperlukan bisa minta, Bu, ke branch-nya dari Bank Syariah itu, tolong dong kami diadakan semacam TOT oleh DPS-nya misalnya gitu ya, DPS dari banknya, tergantung bank mana yang dipilih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi menyinggung soal BCA nih. BCA bisa dipakai, terus dipakai untuk transaksi rekeningnya. Ibu, sekarang BCA itu sudah ada namanya Bank BCA Syariah. Bukan unit, itu adalah anak perusahaannya BCA Conven gitu ya, BCA Syariah. BCA Syariah dari sisi sistem, dari sisi keandalan gitu ya, dari sisi pencapaian kepada publik itu luar biasa. Sebenarnya sama baiknya dengan sama baiknya dengan BCA gitu ya, sama baiknya dengan BCA. Nah, tapi kan ini masih ada dikotomi antara konvensional dengan syariah begitu kan di BCA sendiri. Kalau Ibu datang misalnya ke BCA Conven terus bilang gini, saya mau tutup aja lah rekening saya mau pindah aja ke BCA Syariah, pasti akan nggak boleh, gitu kan. Nggak dikasih. Jadi mungkin untuk sementara waktu kalau saya sarankan ya udah buka aja di BCA Syariahnya gitu ya. Punya 2, platformnya hampir sama, Ibu bisa melakukan transaksi antar rekening Ibu sendiri gitu kan. Dan sebenarnya sama mudahnya antara BCA Syariah dengan BCA. Cuman mungkin kekurangannya adalah BCA Syariah tidak mempunyai cabang yang sebanyak BCA. Itu aja mungkin kekurangan. Dan nasabahnya juga ya Pak ya, jumlah nasabahnya iya, nasabahnya lebih sedikit. Tapi kalau kita lihat sebenarnya umat Islam di Indonesia ini hampir masif yang punya BCA. Jadi kalau kita bisa berdiplomasi, udahlah Bapak Ibu sekalian yang punya rekening BCA, bukalah rekening di BCA Syariah. Nah itu tentu akan sangat-sangat membesarkan industri perbankan syariah khususnya ya. Jadi BCA-nya sendiri juga nggak kehilangan nasabah sebenarnya kan. Ya, mungkin nanti dengan Bank BCA Syariah saya mungkin akan bicara dan saya akan sampaikan bahwa mereka bisa mengundang juga yang nasabah dari BCA konvensional untuk mereka punya pilihan gitu loh. Iya. Saja, jadi bisa begitu ya. Betul, kan saya sempat sampaikan juga kan tadi, ini bukan masalah pertentangan konven syariah, sebenarnya pilihan aja. Kalau orang memilih ya saya udah punya rekening konven, saya juga memilih punya rekening syariah, kenapa kan gitu kan. Nah, dari sisi BCA secara keseluruhan kan sebenarnya tidak ada yang berkurang, nasabahnya kan tetap di mereka, tetap di entitas mereka, cuman bedanya satu entitas yang syariah, satu entitas yang selama ini sudah ada gitu konvensional. Nah, itu riba tadi Pak. Kalau ribanya saya perhitungkan untuk saya keluarkan. Ya. Dan kemudian digunakan untuk sosial, tapi betul-betul katanya boleh 3J jalan, jembatan, jamban, katanya itu 3J yang kita biayai gitu loh. Supaya dan kalau menurut mereka haram buat kita, halal buat yang membutuhkan gitu. Jadi saya nggak pernah pakai. Apakah itu mensucikan harta saya nggak Pak? Iya, itu mensucikan harta Ibu dari riba gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau kita bicara perbankan syariah, situ kan secara sistem untuk memberdayakan kaum du'afa-nya itu kan jelas ya. Kita kerjasama dengan Basnas, kita kerjasama dengan
macam-macam lembaga amil zakat lah yang berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional gitu kan. Nah, itu lebih sistemik kan Bu pemilihannya. Bahkan kalau Ibu mau nyalurkannya lewat situ pun itu lebih bagus. Kenapa? Karena masuk dalam tata kelola perzakatan, infak, sodakoh yang nasional sifatnya. Ya bukan berarti langsung itu jelek, bagus juga, dan itu membersihkan harta Ibu dari riba juga gitu sebenarnya. Cuman alangkah baiknya itu melalui sesuatu yang sifatnya sistemik sehingga membakukan sistem keuangan Islam yang jauh lebih resilient begitu ya, lebih handal gitu di Indonesia. Kalau kita lakukan sendiri-sendiri aja kan jadi kayak sporadis saja kan, individual kan, padahal kan Allah menyuruh lakukan itu dengan barisan yang teratur gitu. Nah, jadi saran saya sih kalau Ibu merasa nyaman, apa yang sudah dilakukan itu sudah benar, tapi mau lebih sistematis lagi, libatkanlah lembaga-lembaga zakat infak sodakoh tadi, Ibu Miranti. Ya. Nah, terkait dengan ini nih, perumahan nih. Perumahan. Iya, memang di perumahan dulu kawan-kawan bankir syariah itu hanya mengenal yang konsepnya adalah murabahah atau jual beli dengan tangguh, sehingga ya rigid jadinya kan, itu saya harus beli dulu dari misalnya developernya, tapi sebenarnya bank bisa beli juga kok rumah kedua dari misalnya penjualnya gitu kan, kemudian dijual kepada yang ingin membeli rumahnya. Toh dalam ilmu hukum yang ada di kita, karena kita menganut civil law, nggak benar-benar bisa tuh, misalnya bank syariah beli terus ganti nama atas nama dia, kemudian dia jual ganti nama atas nama pembeli yang terakhir gitu kan, nggak bisa kayak gitu juga. Tetap bank syariah itu rukun dan syarat akad jual belinya dijalankan, tapi secara notarial tetap saja dari penjual yang awal kepada pembeli yang terakhir kan gitu kan. Jadi bank benar-benar membiayai seperti financial intermediary saja sebenarnya, seperti itu. Walaupun akadnya jual beli. Nah sekarang akadnya bisa ada akad yang lain, Bu Miranti. Akadnya bisa namanya musyarakah, mutanakisah, atau decreasing participation. Jadi rumah itu seakan-akan dibeli bersama-sama antara bank dengan pihak pembeli berikutnya gitu ya. Dimiliki bersama seperti saham gitu. Lalu pelan-pelan dibayarlah porsi daripada sahamnya bank yang ada di rumah itu oleh pemilik yang sesungguhnya pengen benar-benar memiliki rumah itu. Itu namanya akad musyarakah mutanakisah. Atau konsepnya bisa pakai ijarah muntahiyah bitamlik. Jadi bisa aja oke, bank beli ya gitu ya. Ini jadi miliknya bank, secara de jure de facto miliknya bank. Bank sewakan kepada yang mau memiliki rumah ini, menyewakan nih konsepnya. Nah kalau menyewakan kan harga sewanya bisa berubah kan, disepakati bersama tahun ini berapa, tahun depan berapa, bisa jadi kalau rumahnya semakin kurang bagus, rusak, ya tentu sewanya mungkin makin murah gitu kan ya, di awal mahal sewanya. Nah itu bisa diatur dengan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah itu. Jadi ada 3 macam akad yang sudah bisa dilakukan. Jadi tidak rigid lagi seperti yang dulu, wah banknya harus beli dulu kemudian dijual begitu ya. Ini sekarang akadnya ada dua akad baru yang lain yang bisa dipakai. Ya. Nah itu yang menjadi jawaban. Kalau dari bankir masih gaya lama kayak gitu berarti literasinya belum cukup mungkin. Nah kembali lagi mungkin bisa diinisiasi Ibu dengan kelompok yang Ibu punya sama-sama pengusaha gitu ya. Mungkin BCA Syariah atau bank lain, misalnya Bank Syariah Indonesia, bisa memberikan program training of trainers misalnya, atau program-program sekedar kepada jamaah komunitas tertentu, bukan untuk jualan produk mereka semata gitu, tapi untuk menjelaskan ini loh sekarang syariah sudah berkembang seperti ini, kemudahan-kemudahan yang calon-calon nasabah bisa peroleh itu udah banyak. Jadi sudah tidak seperti dulu, mungkin sekian tahun yang lalu ya ilmunya masih segitu Bu, masih kurang. Jadi banyak kekurangan. Sekarang ilmunya sudah lebih
banyak, ya itu perlu banyak diplomasi, perlu banyak sosialisasi, perlu banyak edukasi. Mungkin itu kali jawaban 3 hal yang ditanyakan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mas Gunawan. Ya, ya. Terima kasih Mas Iwan atas penjelasannya dari pertanyaan Ibu Miranti. Kepada Ibu Miranti, terima kasih telah menyampaikan pertanyaan yang sangat baik pada pagi hari ini. Mas Iwan, sebelum kita memberikan kesempatan kepada Pak Dedi yang ingin menyampaikan secara langsung, masuk juga ini penyampaian melalui direct message. Beliau menyampaikan bahwa sebagai contoh tadi ketika disampaikan bahwa Bank BCA ada yang konven, ada yang syariah, dan begitu juga pada bank yang lainnya. Nah, beliau membandingkan bahwa ada sebuah restoran itu memiliki dapur yang sama, tetapi di luarnya mereka ada yang halal, ada yang tidak halalnya. Tapi pada ujungnya dapur yang sama. Nah, walaupun boleh jadi perlengkapannya berbeda, tapi kemungkinan bahwa terjadi satu ketika kehilapan, sehingga boleh jadi menggunakan kuali yang sama untuk menggoreng, padahal yang satu yang halal, yang satu yang haram. Nah, sehingga bagaimana menurut pandangan Mas Iwan dalam hal ini untuk betul-betul bisa mempraktekkan wala talbisul haqqa bil batil itu, agar tidak tercampur antara yang benar itu dengan yang haram itu, bercampur aduk seperti itu, sehingga boleh jadi membuat amal kita menjadi cacat adanya. Mohon penjelasannya Mas Gunawan. Baik, jadi kalau dalam proses halal haram begitu ya, kita bisa bagi ke dalam 2 hal misalnya. Kalau substansi berarti itu haram atau halal lizatihi, zatnya begitu kan. Tapi juga bisa ada halal haram li ghairihi, yang di luar zatnya. Kalau kita bicara percampuran kuali tadi ya, masakan ya Pak Hasan ya, itu kan zat ya berarti ya. Kalau sudah ada zat yang kotor, mohon maaf, ada babinya, ada khamernya, tercampur dengan yang suci-suci, maka itu percampurannya sudah menjadikan itu menjadi haram gitu semuanya. Itu kalau zat. Tapi dalam konteks transaksi, muamalah, kita menganut yang namanya tafriqul halal anil haram. Kita mencoba memisahkan transaksi yang halal dari transaksi yang haram. Dan batasannya adalah yang halalnya harus lebih dominan dibandingkan yang haram. Kalau yang haramnya itu udah lebih dominan, ya menjadi tidak perlu lagi kita lakukan tafrik atau pemisahan. Nah, kalau ditanya, wah dapurnya sama-sama aja nih kalau kita bicara perbankan syariah. Belum ada Bank Indonesia Syariah, belum gitu ya. Yang ada baru Bank Syariah Indonesia. Belum Bank Sentral Syariah, belum gitu ya. Baru adanya BI Syariah, belum ada. Yang ada cuma Bank Indonesia begitu. Tapi ini yang saya pahami selama 20 tahun dan saya cuma implementasikan. Bank Indonesia pun Pak, untuk giro wajib minimum, misalnya untuk clearing ya, BI Fas dan lain-lain, itu sudah kodifikasinya memisahkan. Bahkan di dalam bank konven, misalnya seperti CIMB Niaga, sebut saja, dia bank konven yang punya unit usaha syariah. Itu kode clearing antara CIMB dengan CIMB Niaga Syariah itu berbeda, Pak. Gitu. Dan giro wajib minimum yang ditetapkan juga mempunyai perbedaan gitu ya di situ. Jadi secara sistem, konsep tafriq al-halal anil haram itu sudah dibakukan dalam transaksi-transaksi yang li ghairihi begitu, di luar zatnya, itu sudah dilakukan. Nah, kemudian ada kritik lagi misalnya, lalu kan bank-bank syariah misalnya masih dimiliki oleh bank konven gitu kan. Sebutlah bank BSI misalnya, Bank Syariah Indonesia dimiliki oleh Bank Mandiri, dimiliki oleh Bank BRI, dimiliki oleh Bank BNI. Nah, konsepnya adalah kita tahu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI ya, itu utilisasi, mobilisasi modalnya selama sekian tahun itu kan sudah triliunan gitu kan. Nah, tapi ketika dia mendirikan bank syariah yang menjadi anak perusahaannya, itu tidak boleh diambilkan dari porsi laba ditahannya, Pak Hasan. Harus diambilkan dari porsi benar-benar modal disetor dan ditempatkannya dia gitu. Jadi kalau modal yang disetor dan ditempatkan oleh ini BUMN kan ya, mereka
di pemerintah misalnya, pemerintah menempatkan modal disetor dan ditempatkan itu sebesar misalnya 5 triliun gitu ya, maka ketika mendirikan bank syariah anak perusahaannya itu tidak boleh lebih dari 5 triliun yang dipakai dari, kalau istilah perbankan itu tier 1 capitalnya ya, capital atau modal tahap satunya, yaitu benar-benar setoran awalnya gitu. Lalu pengembangannya di dalam laba berjalan, laba ditahan, kemudian itu tidak boleh masuk kepada unsur penempatan modal ditempatkan dan disetor di bank syariahnya. Sehingga bank syariah itu walaupun dimiliki oleh bank konven misalnya, itu adalah porsi daripada modal yang ada di bank konven yang belum terjadi proses pembungaan uang. Keuntungannya bukan dari keuntungan untuk pembungaan uang. Disitulah dibakukan ya, aturannya sudah jelas, bagaimana mendirikan bank syariah, begitu juga unit usaha syariah, bahwa dedikasi capitalnya itu tidak boleh diambilkan dari yang kegiatan penumpukan capital dari kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi bolehnya diambilnya dari tier 1 capital, modal disetor dan ditempatkannya. Itu kan tidak ada unsur pembungaan uang di situ. Nah, disitulah kalau tadi dikritik, wah ini dapurnya sama aja. Nah, tentu tidak, Pak. Karena dari mendirikan bank syariahnya sudah dari ingredient yang halal gitu kan ya. Lalu secara sistem dia punya clearing code sendiri gitu kan. Lalu dalam menyalurkan dan juga menerima dana pihak ketiga gitu ya pada masyarakat, itu ada aturan-aturan yang berbeda. Di Bank Indonesianya pun dilakukannya berbeda. GWM gimana misalnya, peristilahannya juga berbeda. Kalau kemudian ada kritik, itu cuma istilahnya aja yang beda. Ya, kalau ingin memahami dan juga menghayati bahwa perbedaan itu bukanlah semata-mata hanya peristilahan, maka kita harus mencoba menjalaninya secara praktek gitu kan ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa Islam itu indah kalau kita tidak mencoba berislam yang kafah gitu kan ya. Nah, ini juga sama nih mengenai perbankan syariah, mengenai keuangan syariah, kita coba alamilah itu semua dengan menjadi misalkan nasabah. Di situ akan ada perbedaan. Kalau ada kritik lagi misalnya, bagi hasil di bank itu sama aja kayak bunga gitu ya. Tentu tidak, Pak. Kenapa? Karena bagi hasil di bank syariah itu tidak ada plafon untuk berapa yang maksimal diberikan penjaminan simpanannya oleh LPS misalnya. Nggak ada. Sementara kalau di bank konven, penjaminan suku bunga penjaminan oleh LPS itu maksimal adalah berapa basis poin gitu kan. Itu jelas. Di syariah enggak. Sehingga bagi hasil itu dari bank syariah itu benar-benar dari kondisi gross revenue yang terjadi di bank syariah itu. Kalau dibilang nyama-nyama ini misalnya gitu ya, Bapak Ibu sekalian kalau jadi penabung bisa lihat sendiri. Indikasi dari return bank syariah bisa dilihat dari nisbah bagi hasilnya selama 3 bulan terakhir, dan itu ada di counter di cabang gitu, ditaruh. Kemudian rata-rata tingkat imbal hasilnya berapa, itu 3 bulan terakhir sekian. Yang diperjanjikan hanyalah nisbahnya dari gross revenue yang belum tahu terjadinya di bulan ini berapa, tertimbangnya berapa, gitu kira-kira. Nah, kalau udah mengalami itu akan terlihat bedanya. Bahwa dia tidak mendekat-dekatkan dengan suku bunga bank konven, enggak. Kalau pergi ke BSI, BSI itu sekarang sudah sama rendahnya, nyaris sama rendahnya ya. Kalau mau dipadu-padankan kalau kita nabung dengan BCA. BCA itu kan kalau kita nabung di BCA, Pak Hasan, itu bunga yang kita peroleh itu kecil sekali. Kecil banget, hampir nggak ada bunganya di situ. Nah, di Bank Syariah Indonesia juga masih ada bagi hasilnya, tapi sudah cukup rendah gitu sekarang. Sementara di bank syariah lain masih ada yang tinggi. Kalau Bapak nabung misalnya di BTN Syariah misalnya, Bapak akan dapat bagi hasil yang tinggi. Kenapa? Karena dia spesifik mengurusi KPR Syariah gitu kan. Sehingga dari situ memang pembakuannya adalah tadi yang ditanyakan oleh Ibu Miranti,
itu banyak pakai murabahah begitu, jual beli, sehingga lebih pasti marginnya. Dan itulah yang dibagi hasilkan kepada penabung, sehingga penabung bisa dapat sesuatu yang lebih besar lah gitu di situ. Nah, itu akan terlihat ketika kita nabung di beberapa bank syariah itu, oh ternyata enggak sama gitu dengan bunga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kritik-kritiknya tadi soal bisa dicerna lah ya, mudah-mudahan. Jadi saran saya, kita cobalah jadi tidak harus menjadi ahli ekonomi syariah, tapi menjadi ahli syariah dalam artian ahli ini keluarga ya artinya. Ahli keluarga syariah. Jadi cobalah masuk di dalam industri syariah, entah sebagai penabung, sebagai deposan. Kita akan bisa rasakan perbedaannya di situ. Karena nggak ada cara lain selain melihat indahnya Islam kecuali dengan memang mencoba menjadi Muslim yang kafah begitu. Mungkin itu Pak Hasan. Tadi siapa, Pak Dedi ya? Pak Dedi ya mau menanyakan langsung. Baik, terima kasih Mas Iwan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Iwan tadi ya, menyampaikan dengan begitu runut dan santunnya, bisa menjawab pula pertanyaan disampaikan oleh Ibu Ari Purwanti mengenai bagaimana pengelolaan Bank Konven yang memiliki SBU Syariah, dan juga sekaligus mudah-mudahan bisa menjawab juga pertanyaan Ibu Osma Liana mengenai dianggap bahwa hanya name game saja antara bunga dengan fasilitas yang diberikan melalui bank syariah ini. Nah, baik, sebagaimana telah kami sampaikan kepada Pak Dedi, kami persilakan. Baik, Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yasni, warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mengingatkan kembali, dulu Mas Yasni pernah jadi DPS kami di BRI Syariah. Jadi ya, saya terakhir di BRI Syariah 2011. Kemudian saya belajar berusaha sampai sekarang. Nah, memang tadi saya sempat sampaikan melalui direct message kepada Pak Hasan bahwa sepertinya memang sosialisasi atau reminding untuk terkait dengan hal-hal syariah seperti ini terus harus digalakkan, karena seperti saya sendiri, walaupun sempat di bank syariah, dalam usaha kadang-kadang kita terbawa arus dari teman-teman partner dan yang lain-lain ya. Jadi dengan adanya kelas-kelas atau sharing-sharing atau session seperti ini memudahkan atau mengingatkan kita kembali bahwa ya keindahan Islam itu memang seperti Mas Gunawan tadi sampaikan ya, di dalam kafahnya Islam itu, dalam arti dalam arti kita juga harus benar-benar komit juga untuk menggunakan keuangan syariah atau ekonomi syariah itu dalam kehidupan kita. Jadi dulu memang kita sangat komit sekali bahwa kita memang harus punya pengorbanan juga, ibarat di zaman Rasulullah bahwa sahabat-sahabat Rasulullah juga tidak nyaman tatkala bergabung dengan Rasulullah karena mereka harus dimaki, dibuat susah dalam hidupnya. Mungkin ini juga adalah perjuangan kita umat Islam untuk bisa membuktikan bahwa kita menjadi bagian dari perjuangan untuk menegakkan syiar Islam itu sendiri. Jadi kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada tantangan, mungkin tantangan dan kesulitan itu menjadi bagian dari upaya dari perjuangan kita. Jadi tadi saya sampaikan ke Kang Hasan, mungkin kita nanti akan minta waktu khusus juga supaya Mas Yasni mungkin punya waktu untuk ikut memberikan kelas syariah yang kan mungkin kita buat kelas syariah pertama tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan, kemudian nanti ke hal-hal yang lain terkait dengan keekonomian syariah, supaya kita semua di jamaah MBO ini juga bisa mengupayakan kafahnya Islam itu menjadi lebih mendekati lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Gunawan. Nggak ada yang dipertanyakan, cuma saya harus menyampaikan itu saja. Karena saya juga merasa pas ada Mas Gunawan Yasni hari ini muncul, saya merasa juga
waduh, ini udah jauh juga nih, apa namanya, lepas dari track yang sudah kita pikirkan dulu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adida Dedi atas apa yang diungkapkan, dan Bapak dan Ibu, saya kira kita harus mendukung ya, dan kita setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, bahwa justru ya Mas Iwan, ya disampaikan Mas Iwan tadi itu, di sini sebetulnya letak pengorbanan kita. Pengorbanan itu bukan pengorbanan bahwa kita menjadi menderita, bahwa tapi ini adalah perjuangan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan kita memasuki jalur. Jadi kecuali kalau saya tidak ada pilihan lagi buat kita ya, sekarang sudah ada pilihannya Bank Syariah. Tentunya kita harus sama-sama mendukung juga sebagaimana yang diusulkan oleh Pak Dedi tadi itu, dan saya setuju bahwa Mas Iwan, ini bukan dari saya Mas Iwan ya, tetapi Mas Dedi mewakili peserta, saya kira banyak sekali, bahwa tidak cukup dengan satu sesi pada hari ini. Nah, baiklah, dikarenakan tidak ada pertanyaannya, saya akan langsung saja berpindah nih kepada saudara kita, Bapak Arief Kusuma. Beliau menyampaikan di dalam kolom pertanyaannya mengenai perkembangan ya daripada pangsa pasar daripada Bank Syariah ini sendiri. Namun akan lebih jelas lagi kalau saatnya kita langsung meminta saja Pak Arief Kusuma, yang disapa dengan Mas Rifi. Beliau sebagai Direktur Mastercard sekarang ini. Kepada Mas Rifi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan saya juga aktif di asosiasi ya, di Asbisindo, dan saya juga sebagai PSP di salah satu BPRS. Yang ingin saya soroti secara sejarah itu kan memang Bank Syariah itu dimulai tahun 1992 dengan Bank Muamalat. Ya. Namun dalam seiring perjalanan ini saya melihat dan menyoroti mengenai market share nih Pak Iwan. Jadi bahwa perbankan syariah ini market share-nya itu tidak lebih dari 5%. Nah itu bagaimana sih kiat-kiatnya sehingga kami sebagai bank kelas 2 atau kelas 3 nih itu bisa memberikan kontribusi gitu ya, karena stagnansi selama 15-20 tahun ini nggak lebih dari 5% ini cukup memprihatinkan dari sisi kami nih. Mungkin ada saran-saran, kiat-kiat, dan kami bukan menjadi second class atau third class citizens, di mana kita melihat perkembangan merger 3 bank tadi yang Bapak sampaikan, BSI sudah memberikan pencerahan untuk kami semua, dan kalau nggak salah BSI sudah membuka cabang di Dubai. Itu saja mungkin saya mohon pencerahan. Baik, makasih. Terima kasih banyak Mas Arief Kusuma nih, bagus sekali ya. Jadi juga ini menjadi sebuah bahan perenungan buat saya pribadi gitu. Bahkan bukan sekedar perenungan sebenarnya. Ketika dulu menginisiasi pembentukan dari KNEKS, dulu masih KNKS ya, saya termasuk orang yang mencoba saklek gitu, bahwa KNKS didirikan itu harus dengan parameter indikator target-target yang mau dicapai itu apa. Karena saya ngalamin dari 2005 misalnya ya, Bank Indonesia bilang, oh target pangsa pasar dari perbankan syariah bisa mencapai 5%, itu dari tahun 2005 sampai tahun 2010 aja belum tercapai juga gitu ya. Terus sudah dicanangkan tercapai 10% misalnya, sampai sekarang perbankan syariah juga belum, walaupun secara agregat kita sudah market share syariah di Indonesia ini melebihi dari 10%, yaitu tepatnya 10,11% di akhir tahun 2021. Jadi dunia juga sudah melihat signifikan kenapa sudah di atas 10% gitu sekarang. Karena itu adalah parameter globalnya seperti itu. Nah, tapi yang menjadi perenungan saya dari dulu adalah gimana caranya mencapai market share yang memang dituju. Rule of thumb-nya adalah ketika kita ingin mencapai posisi di pasar tertentu, tentu turunan indikator, turunan target parameternya itu harus juga dibakukan, gitu kan? Bahwa untuk mencapai market share misalnya 10% saja, 10% dari berapa triliun kan, ada kelihatan kan, sekian triliun, maka rule of thumb-nya adalah kita membutuhkan modal
Tier 1 capital yang ada di perbankan syariah itu sebesar 1/20-nya. Itu rule of thumb-nya. Nah, KNEKS itu belum membakukan itu. Jadi saya perundungannya adalah gimana kita mau mencapai itu ketika kita tidak melakukan PR-nya, yaitu turunannya, mau mencapai pangsa pasar misalnya 15% kah, itu dari berapa triliun gitu, maka diturunkan aja, 1/20-nya harus kita penuhi dalam bentuk modal. Nah, itu yang pertama, kita bicara rule of thumb-nya dulu, seperti itu. Itu yang kurang dilakukan di industri keuangan syariah. Yang kedua adalah, ada inovasi-inovasi yang luar biasa sekarang. Sekarang kan istilah bank itu KBM 1, KBM 2 gitu kan ya, KBM 3 gitu. Nah, dengan peristilahan yang baru, dengan kategorisasi yang baru, bahkan yang namanya BPRS yang Mas Arief Kusuma menjadi PSP gitu ya di situ ya, itu sekarang bisa loh jadi bank digital. Sudah ada contohnya, yaitu Bank Hijrah Amanah sekarang gitu kan. Ketika Bank Cempaka Alami dibeli oleh Alami Fintech gitu kan, lalu dia berubah menjadi bank digital dan izinnya diberikan oleh OJK. Karena perubahan peristilahan dan perubahan kategorisasi itu dimungkinkan sekarang bahkan BPRS pun menjadi bank digital. Seperti Aladin bahkan ya sama-sama digitalnya seperti Bank Syariah Indonesia. Bukan tidak mungkin BPRS yang mungkin modalnya tidak sebesar dari Bank Syariah Indonesia, tapi masif penggunaan platform di digitalnya di masyarakat, dia akan memperoleh profitability yang jauh di atas bank bank syariah nomor 1 sekarang gitu di Indonesia ini. Nah, itulah yang di-challenge. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka BPRS bisa bertransformasi. Masa ini kan cuma masalah perizinan aja gitu kan ya. Transformasi BPRS ini bukan lagi cuma di provinsi. Kita tahu misalnya BPRS yang masuk kategori yang ada di macam-macam provinsi itu misalnya Harta Insan Karimah bisa didirikan lagi di mana. Dan yang namanya platform digital bisa menyatukan ini semua. Jadi saya tahu teman-teman di ASBISindo juga di BPRS khususnya itu sedang mengembangkan platform bersama gitu kan. Supaya bisa dipakai karena pengembangan platform itu cukup mahal. Lalu kalau cukup mahal biayanya ditopang rame-rame, dipakai rame-rame, itu luar biasa masif. Tiap-tiap nasabah BPRS bisa menggunakan itu saja. Itu luar biasa. Dan itulah yang kedua bisa dilakukan untuk mengembangkan pangsa pasar perbankan syariah itu sendiri. Jadi kita bicaranya nih tartil nih Mas Arief ya. Modal dulu dikuatin, lalu dari modal yang dikuatin kita bicara sekarang ada tools yang luar biasa namanya digital technology, itu dikuatkan lagi, dan sifatnya digital technology itu bukan berarti yang gede itu tidak bisa tertelan oleh yang kecil, karena digital teknologi itu tidak mengenal besaran modal dan lain-lain. Ketika platform itu udah ada, siapapun itu bisa menjadi lebih masif dibandingkan yang lain, gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang penting. Ini yang menjadi kurang gitu ya. Saya rasakan kita terlalu rajin untuk saling sekedar mengkritik satu sama lain. Kita kurang rajin untuk membangun kebersamaan dalam melakukan aksi yang sesungguhnya untuk proses pencerahan kita sendiri dan purifikasi kita sendiri. Ini yang saya rasakan kurang, gitu ya. Misalkan ambil contoh lah, antara bank yang satu dengan bank yang lain itu nggak pernah bisa benar-benar bersatu, masing-masing ingin mengembangkan platformnya sendiri-sendiri, gitu kan? Sehingga ya akhirnya mereka tidak punya platform yang memadai untuk bisa berkembang masif gitu. Nggak mau ngembanginnya bersama-sama gitu. Ini tadi usulan BPRS ngembangin sama-sama itu bagus banget karena disambut oleh BPRS, itu pun juga karena keterbatasan modal gitu kan untuk mengembangkan platformnya.
Sehingga itu nyadar mereka, oh kita harus gedein sama-sama. Tapi bicara bank yang lain, itu semua rame-rame ngembangin sendiri. Buat apa saya katakan gitu? Ya kan? Kalau kita ngembangin secara jama'i, itu akan lebih konteksnya barisan yang teratur, bisa memberikan daya tekan yang luar biasa kepada industri, Mas Arief. Dan di industri jangan pecah gitu ya. Ini saya cerita sedikit, kita udah sedemikian berkembang, BSI sudah ada, kita berharap BTN bisa konversi kepada syariah, diikuti oleh konversi BPR yang ada, BPD sudah mulai konversi juga gitu kan ya, Riau, Nagari gitu, NTB dan Aceh sudah duluan gitu ya. Tapi sekarang mohon maaf, Indonesia ini terlalu gampang dikoyak-koyak oleh asing. Undang-undang perbankan syariah yang 2008, yang 2023 di Indonesia tidak boleh ada lagi yang namanya unit usaha syariah, itu sedang ada upaya-upaya ditunda. Atau bahkan keharusan keharusan spin-off itu mau ditiadakan, Mas Arief. Nah, ini sedang berjalan di Komisi 11. Kalau saya bilang, ini kawan-kawan rasa nasionalismenya itu sangat kurang. Karena tekanan ini untuk menunda spin-off atau meniadakan klausul spin-off di Undang-Undang Perbankan Syariah ini, mau di amandemen, itu datang dari, mohon maaf, pihak asing, yaitu CIMB, gitu ya. Karena Malaysia tuh senangnya Windows saja kan, nggak mau kafah bener-bener gitu kan syariahnya. Dari Maybank, gitu kan. Lalu dari Danamon, ya 3 pihak itu aja sebenarnya. Pihak lain mungkin dalam hal ini BTN nggak siap spin-off dia pengennya ya UUS-nya nggak usah gede-gede lah gitu, nggak usah harus di spin-off, jadi dia nggak harus nyiapin dana yang besar karena BTN sendiri sedang mengalami kesulitan secara capital gitu. Nah 4 pihak ini cuman yang mengobrak-abrik mau mengamandemen Undang-Undang Perbankan Syariah itu. Jadi di Indonesia ini rasa berjuang bersamanya jama'inya itu kurang. Nasionalismenya itu kurang menurut saya. Gampang sekali dikoyak-koyak oleh kepentingan asing ini gitu. Karena 3 yang saya sebutkan sebelum BTN itu adalah asing semua gitu. Dan mereka sudah menikmati pangsa pasar syariah di Indonesia tanpa harus menjadi bank umum syariah gitu. Lebih efisien lah gitu. Nah, ini kan yang tidak kita kehendaki. Kita ingin menerapkan sistem yang kafah supaya tidak ada lagi protes-protes tadi, pancinya penggorengannya masih sama gitu. Ya, Bank Konven miliki UUS, ini jangan-jangan panci ininya masih sama gitu, panci transaksinya. Itu yang pengen kita buang jauh-jauh dari Indonesia ini. Dan itu sudah dicanangkan 2008. Udah hampir 15 tahun yang lalu. Lalu OJK-nya, lalu yang lain-lainnya secara berjamaah mengatakan, oh ya harus ditunda atau harus dihilangkan klausul spin-off itu. Saya nggak habis pikir gitu. Saya nggak habis pikir. Itu adalah perjuangan luar biasa. Nah, tapi ini memang masih digodok ya, Mas Arief. Cuma saya mau menyampaikan posisi poin yang ketiga tadi. Perjuangan bersama-sama jama'i ini bukan hanya sekedar saling kritik ya, itu yang perlu dikemukakan. Selain 2 poin yang pertama tadi, soal modal, soal digitalisasi, perjuangan jama'i yang bukan hanya sekedar saling kritik, tapi saling membangun satu sama lain, ini yang perlu dilakukan. Saya menyambut banget kawan-kawan BPRS itu kalau ingin punya platform yang sama, ketika itu sudah menyatu, Mas Arief, semuanya, kita bisa upayakan pembesaran capital di BPRS ya, karena ini akan menarik buat pihak-pihak di Timur Tengah. Ambil contoh Qatar, itu pengen sekali masuk, pengen menjadi pemilik bersama-sama dengan komunitas yang di dunia ini umat muslimnya terbesar juga di dunia, untuk sama-sama mengembangkan sesuatu yang sifatnya masif dari bawah gitu ya, grassroots, tapi bisa mengglobal, mendunia, menjadi contoh buat banyak muslim lain di belahan dunia manapun. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Arief. Mudah-mudahan ya kita berjuang teruslah
Mohon juga doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para hadirin hadirat di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita memperoleh kemudahan dari Allah. Dan kalau buat saya sih, ya ini adalah jalan untuk memperoleh rahmat Allah melalui pembakuan prinsip syariah dalam kehidupan muamalah kita, dan itu lebih bisa menjamin rasanya ya Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita untuk bisa memasuki surganya. Amin. Mungkin itu Pak Masya Allah. Hasan, Mas Arief, terima kasih banyak kesempatannya untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Mas Iwan dan Mas Rifi atas pertanyaannya. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Iwan ya pada bagian akhir tadi itu sebetulnya mengetuk hati kita semuanya ya Mas Iwan ya. Jadi kalau saja kita cinta Islam ya, kalau saya memang kita ada kelemahannya, bukan tidak hanya mengkritiknya, tetapi bahwa bagaimana kita membangunnya, itu yang paling utama. Dan kemudian kalau saatnya kita sudah merasa yakin benar bahwa riba itu diharamkan, ya mari kita berpindah. Dan inilah sesungguhnya perjuangan kita semuanya. Jadi apalah artinya kalau seandainya kita setelah mendapati sesuatu yang jelas, kita masih berkompromi juga dengan sesuatu yang tidak jelas ya Mas Iwan. Ya mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan ini semuanya. Amin, amin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ingin sekali rasanya meneruskan sesi ini, namun ternyata hari telah melewati jam 8.10 pada saat ini. Namun kita akan mengundang terlebih dahulu sebagaimana biasanya kepada Profesor Dr. Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara, untuk menyampaikan sambutan dan komentarnya atas apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan, Prof. Terima kasih Ustadz Hasanuddin Thoyib. Selamat berlibur di Bali ya, Prof. Mas Gunawan Yasni. Wah, ini baru ketemu jadi belum bisa langsung mengenalnya ya, tetapi apa yang disampaikan tadi sungguh membuka pikiran saya. Ternyata begitu banyak anak-anak muda yang brilian, yang luar biasa pemikirannya, dan saya kagum pertama karena tadi waktu Pak Hasan menyebutkan lahir tahun 69, saya kaget juga loh, ini kayaknya lahirnya tahun 80-an. Seusia anak saya ya. Anak saya lahir tahun 82. Dari betul-betul wajahnya imut-imut ya. Dan apa ya? Ciri-ciri orang cerdas ya seperti itu. Ya. Dan begitu menyimak ureanya itu sangat runtut, sangat menguasai masalah, dan orangnya memang berprinsip selama masih dipermudah, kenapa dipersulit? Sedangkan banyak kita dibalik. Karena selama masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ini prinsip-prinsip hidup yang saya kira sangat penting ya. Jadi memang bicara masalah ekonomi syariah, kemudian bank syariah, ini bukannya Bu Miranti dan Mas Edi Junaidi yang mengalami, saya pribadi juga sama. Karena pada waktu itu bank muamalat satu-satunya yang merupakan bank syariah, kita mencoba ingin mengambil kredit dari bank muamalat ya. Tapi bisa dibayangkan sekarang saja ahli-ahli di bidang perbankan syariah walaupun semakin banyak, tetapi dibandingkan bank konvensional ya jauh lebih sedikit masih ya. Sehingga memang tidak terlalu mudah pada waktu itu. Waktu kita mau mengambil kredit seperti Bu Miranti juga, karena Bu Miranti ini kan pemain lama di bidang usaha ya. Saya belum apa-apa, Bu Miranti sudah jadi konglomerat ya. Jadi selama itu hubungannya selalu dengan bank konvensional yang sudah terbiasa dalam bisnis itu dengan bank konvensional. Dan saya salut Bu Miranti masih berpikir bagaimana bisa menghilangkan riba dari bank konvensional yang beliau pakai selama ini untuk disisihkan yang betul-betul ribanya hilang. Wah, itu luar biasa Bu. Karena banyak konglomerat kita yang tidak berpikir seperti itu. Ya bank aja gitu. Nggak mikir bank konvensional atau bank syariah. Nah kesadaran akan bank syariah ini makin lama makin tumbuh ya. Tetapi seperti Pak Arief Kusuma, kemudian Pak Edi Junaidi yang tadinya bahkan pernah bekerja di bank syariah,
kemudian sekarang jadi pengusaha juga lebih banyak masih pakai bank konvensional daripada bank syariah ya. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi tentang pentingnya bank syariah dan bagaimana proses di bank syariah ini supaya lebih mudah ini berjalannya sangat-sangat lambat ya. Ini terbukti dari yang bank syariah sendiri kan tadi di antara 5-8% ya dibandingkan perbankan secara keseluruhan. Jadi perjuangannya masih sangat panjang Mas Gunawan ya. Dan kita memerlukan orang-orang cerdik pandai seperti Mas Gunawan lebih banyak lagi. Ya. Dan sekarang ini memang sudah mulai banyak program studi ekonomi syariah yang dibuka di berbagai perguruan tinggi ya. Khususnya swasta, negeri pun juga mulai. Nah, ini juga salah satu faktor kenapa karena program studi bank syariahnya terbatas, lulusnya terbatas, kemudian pemanfaatannya di lapangan juga terbatas, ini menjadi semuanya serba terbatas. Tapi yang paling penting lagi memang bagaimana entah melalui MUI, entah melalui jalur yang lain, itu sosialisasi terhadap harus menggunakan bank syariah dan bank syariah yang sudah ada sendiri harus lebih profesional di dalam melayani nasabah yang membutuhkan. Itu menjadi lebih penting. Saya yakin bank syariah Mandiri, BRI, dan BNI itu menyatu menjadi bank syariah Indonesia, itu daripada tadi itu saling mengkritik, saling memojokkan karena mencari nasabah, lebih baik bersatu ya. Kalau bank negara lebih mudah saya kira ya. Tapi kalau bank swasta ini satu dan lainnya saling bersaing, dia lupa bahwa masing-masing itu mengemban amanah bank syariah, tetapi di dalam mencari nasabah pasti persaingan itu juga menjadi sesuatu yang mengapa akhirnya saling mengkritik bukan saling bekerja sama. Ini satu faktor saya kira Mas Gunawan ya. Jadi sekali lagi ini karena waktu sudah sangat mepet ya. Komentar saya tidak saya perpanjang, sudah jam 9:04 lebih ya. Jadi di Bali jam 10:04 Pak jam. 11:04 di Bali. 9:04. 8:04 ya. Saya di handphone udah menyesuaikan udah jam 9:04. Jadi saya menikmati alam Bali di daerah yang memang di vilanya sangat indah gitu ya. Menikmati ciptaan Allah yang luar biasa, mendengarkan tausiah dari Mas Gunawan Yasni yang luar biasa. Jadi ya insya Allah nanti kita semua tergiring untuk mulai berpindah dari bank konvensional ke bank syariah Mas Gunawan. Amin. Terima kasih. Amin. Demikian Pak Hasanuddin, Bapak sekalian. Saya lupa tadi sampai assalamualaikum pun lupa ya. Jadi saya tutup dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suryadi atas sambutan dan komentarnya yang selalu renyah ya setiap pagi kita rasakan, namun mencakup semuanya apa yang kita bahas pada hari ini, dan bahkan sejak komentar awal dari Ibu Miranti pun diikuti dengan baik oleh Prof. Suryadi dan diberikan komentar pula pada hari ini. Dan beliau menyampaikan pula resolusinya ke depan bahwa kita akan berusaha dan berjuang sekuat tenaga karena Allah untuk berpindah ya, hijrah ya, dari bank konven menuju kepada bank syariah. Nah baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tanpa terasa telah jam 8:17 di handphone saya pada saat ini, kepada Prof. Suryadi, kepada Pak Arief Kusuma, kepada Pak Dedi, kepada Ibu Miranti, serta Bapak dan Ibu yang menyampaikan melalui kolom chat, dan terutama mengikuti acara ini, terima kasih atas segala perhatiannya, dan utamanya kepada Mas Muhammad Gunawan Yasni yang panggilan sapaan akrabnya Mas Iwan. Terima kasih sekali Mas Iwan hari ini memberikan pencerahan yang luar biasa, dan kami berharap akan muncul sesi berikutnya. Dan dari Universitas Nusantara kami ingin pula mengajukan proposal untuk mengundang Mas Iwan ya Prof ya, untuk menjadi narasumber ya dalam webinar di hadapan mahasiswa dan mahasiswi Undira, dan tentunya untuk umum juga nanti kita akan sertakan. Ya, dan baiklah sosialisasi Pak. Ya, sosialisasi ke masyarakat ini. Ya. Muhammad Gunawan ini keren nih, untuk sosialisasinya itu pasti didengarin oleh siapa yang mendengarkan tuh.
Iya, Masya Allah. Terima kasih. Dan baiklah Mas Gunawan, saya kira memang ya kita perlu ya, kita juga memiliki tanggung jawab ya, bukan hanya kepada Mas Gunawan di MUI ataupun rekan-rekan kita di Perbankan Syariah, namun kita pun sebagai anggota masyarakat, kita memiliki tanggung jawab pula bagaimana mensosialisasikan mengenai keberadaan Bank Syariah, dan yang paling utama bukannya mensosialisasikannya, tetapi betul-betul kita terjun langsung ya menjadi pengguna nasabah daripada Bank Syariah ini. Baiklah, kepada Mas Iwan, kami persilakan untuk menyampaikan kata penutupnya sebelum nanti kita mengikuti doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Mas Iwan kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hasan, Profesor Haryadi, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang insya Allah selalu dirahmati. Pesan terakhir ya, ini terakhir di sesi ini ya, bukan pesan sesi ini. terakhir. Ya, sesi ini Mas Iwan. Ya, jadi ada beberapa hal mungkin yang harus kita garis bawahi yang sudah saya kutip juga ya, ayatnya, nasnya yang qat'i gitu, kaidah-kaidahnya. Mungkin yang paling utama adalah surah Al-Baqarah 168. Allah katakan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Seruannya kepada seluruh umat manusia, makanlah yang halalan thayyiban. Ketika bicara halalan thayyiban, ada dua hal tadi, halal li zatihi wa halal li ghairihi. Thayyiban li zatihi, thayyiban li ghairihi gitu ya. Halalan thayyiban zatnya dan halalan thayyiban yang di luar zatnya, cara mendapatkannya, rizkinya juga yang halal. Jadi itulah yang bisa menjadikan kita kafah dalam menjadi seorang muslim, bukan hanya sekedar menjalankan ibadah mahdoh yang banyak ya, yang wajibnya kita jalankan, yang sunnahnya kita jalankan, bukan cuman sekedar itu, juga bukan cuman sekedar dari taklim yang satu kepada taklim yang lain kita menambah pengetahuan kita, tapi lebih penting kita mengimplementasikannya dalam keterbatasan kita sekalipun. Karena Allah, saya selalu kalau menyampaikan sesuatu itu berusaha menjalankan dulu sesuatu itu, sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Jadi untuk menghafal Quran bukan hanya sekedar menghafal Quran, tapi juga menjalankan Al-Quran itu gitu. Nah, jadi pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, belum bisa melakukan seluruh kebaikan, jangan tinggalkan seluruh kebaikan. Belum bisa merasakan bank syariah, keuangan syariah yang sempurna di Indonesia misalnya, tapi jangan tinggalkan perbankan keuangan syariah di Indonesia. Terus coba kembangkan, lalu perbaiki ya. Kalau kita menjadi bagian daripada pelaku-pelaku yang ada di situ, tentu akan lebih mudah memperbaikinya dibandingkan kita menjadi sekedar kritikus saja gitu dari luar, mengatakan wah tidak syariah, ini kurang, ini itu kurang. Jadi nanti salah-salah Allah marah gitu ya, karena kita hanya sekedar mengatakan hal-hal baik yang tidak kita kerjakan. Nah, itu mungkin 3 saja wasiat atau pesan saya yang bisa saya sampaikan setelah sesi yang kita sama-sama sudah saling sharing satu sama lain. Pagi ini saya kembalikan lagi ke Pak Hasan. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sudah memberi kesempatan saya untuk hadir mendistribusikan pengalaman, pengetahuan dan insights mungkin yang mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari amal jariah dan distribusi ilmu yang bermanfaat buat saya khususnya dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi, afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Iwan, Mas Gunawan atas kehadirannya dan betapa banyak sekali di kolom chat ini menyampaikan apresiasi ya dan kemanfaatannya dari apa yang disampaikan oleh Mas Iwan. Semoga Mas Iwan berkenan ya Mas Iwan, kita atur lagi sesuai dengan ketersediaan jadwal Mas Iwan untuk hadir di dalam forum ini.
Dan forum ini insya Allah kita menyediakan selalu berbagai profesi untuk berbagi makna pesan-pesan dan keilmuannya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Iwan pada hari ini akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan membukakan pintu rahmat, barakah dan ridhonya bagi Mas Iwan sekeluarga, buat ayah dan ibunya Mas Iwan, dan tentunya buat Babe ya, buat Pak Sutisnawan ya yang telah menjadi wasilah ya. Nah sehingga pada hari ini Mas Iwan hadir dalam forum ini. Semoga Babe sehat walafiat selalu, Pak Tisna diberikan keberkahan dalam iman dan Islamnya. Dan baiklah sama-sama kita mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Taslim, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan Mas Iwan. Saya sebenarnya mau memanggil Mas Iwan itu nggak enak loh. Harusnya Ustadz Iwan itu. Jadi makanya wasiatnya 3 tadi itu yang terakhir, waduh bukan main sharingnya hari ini. Ini sebenarnya bukan, kalau kultum kan 7 menit, ini kultum 70 menit gitu. Nah, terima kasih Mas Iwan. Ya, saya tadi juga chat Babe juga ya dari habis subuh tadi. Alhamdulillah hari ini Prof. Suharyadi walaupun jauh di sana juga tetap aktif, dan mudah-mudahan ini benar-benar kuliah umum ya Prof ya. Kuliah umum tentang syariah bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita memang harus tetap berusaha. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu, sampai ditekankan di situ, hayatan thayyibah. Kalau kita ini sudah berusaha maksimal, apapun yang terjadi, Allah akan memberikan kehidupan yang paling baik. Mudah-mudahan untuk kita semuanya tetap ngaji dan ngaji setiap hari di NBO ini. Dan mudah-mudahan Allah bukan sekedar memberikan ilmu ya yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah, dan Allah meringankan kita untuk mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi'u kafil mazid. Amin. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karim wa admi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Hadi ya Rasyid. Ya Allah ya Rabb kami. Engkau bukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Begitu pula ya Allah, Engkau yang memberikan petunjuk, Engkau yang membimbing kami ya Allah. Tuntunlah langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Setiap hari kami ngaji di NBU ini, yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib. Dan hari ini, Mas Gunawan yang memberikan pencerahan tentang syariah. Amin. Bagaimanapun kami tetap berusaha ya Allah dengan maksimal mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Namun kembali lagi ya Allah, hanya Engkau lah ya Allah yang mampu membukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan hidayah, Engkau berikan bimbingan, Engkau berikan kami keringanan untuk mengamalkan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Ya Allah, jangan Engkau kurangi sedikit pun nikmat iman yang ada di dalam hati kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, agar kami selalu mengikuti jejak Rasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan anak cucu kami, dzurriyyah kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syukur al-bajama'un nas mahabbatul muslimina wal muslimat wa talabul ilmi wa amal ma'ruf nahi munkar liqadri hajatina wa fathun qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Alhamdulillah Ustaz. Prof. Terima kasih dan jamaah NBO semuanya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas doanya, semoga Allah
kabulkan, Allah ijabahkan itu kita semuanya. Mas Iwan sekali lagi terima kasih Mas Iwan. Keren sekali. Ya tambah muda Pak Hasan, Mas Iwan tambah muda. Ya, tadi Kayak 35. kata Prof. Saryadi nggak pantas kelahiran 69, cocoknya Iya, kelahiran betul. tahun 82 kata Prof. Saryadi tadi itu. Semoga sehat selalu yang penting Mas Iwan ya. Ya, sama-sama Pak Hasan, Pak Taslim, Prof. Saryadi. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf lahir dan batin apabila terdapat segala kekurangan kesalahan di dalam menghantarkan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.